diperlukan untuk menunjang tujuan Muhammadiyah tadi. Tujuan Muhammadiyah tadi apa? Ya, terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Apa yang diperlukan untuk menunjang tujuan Muhammadiyah? Ini saya campur antara Islam dan Muhammadiyah. Apa kira-kira? Bu Ana, apa ini? Ketakwaan. Tadi sudah dibahas itu. Malu. Harta dan jiwa tadi loh, Pak. Jihad tadi ya. Nah, ya, ini untuk menunjang tujuan Muhammadiyah itu dalam ADART itu dibuatlah AUM. Berarti kalau begitu AUM diberdirikan untuk apa? Untuk menunjang tujuan. Nah, itu. Maka corak AUM harus berwarna Muhammadiyah. Maka jangan heran kalau ada pembinaan, berarti seperti itu. Ya. Makanya kalau AUM ini enggak bekerja, enggak ada hasilnya, ya berat juga Muhammadiyah. Contoh aja rumah sakit di tempat kita itu satu tahun kemarin, tahun 2023 ruginya 2,3 miliar. Rugi itu, bukan padi. Nah, Muhammadiyah itu mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha itu. Berapa persen saya lupa itu ya. 1% atau berapa. Nah, karena kemarin itu rugi sampai sekarang, Muhammadiyah tidak dapat apa-apa. Nanti untuk operasional ya megap-megap saja. Nah, saya survei ke Madiun. Madiun itu sisa hasil usaha dalam 1 tahun itu oleh 1 miliar. Nah, 1 miliar itu belum dapat yang dari sekolah, belum dapat dari ekonomi. Itu katakanlah sampai 1,2 miliar. Enggak ya, program gampang 1,2 miliar. Nah, kalau kita itu bagaimana? Maka saya itu bersedih itu gimana ya caranya supaya dapat pemasukan itu. Nah, pemasukan kalau kita itu kan orangnya sudah tua-tua ya. Ini rapat bagus-bagus ya. Pelaksanaannya angel. Makanya saya itu seperti gini ya. Seperti membuat surat SK. Itu kan bukan saya sih. Sekretaris itu. Ketua karena tanda tangan itu enak aja nih. Bisa membuat itu saya. Kalau saya nggak membuat, nggak jalan. Jalan tapi sudah terlambat. Nah gini-gini kalau tidak saya berbuat seperti itu, nggak jalan. Nah, banyak organisasi begitu. Di AUM juga begitu, di majelis-majelis juga banyak begitu. Paling saya kerja satu, itu aja. Saya itu dulu ketua tablek ya. Bisa kerja saya, dari saya merangkap ketua sekretaris bendara. Makanya saya banyak menguasai sesuatu itu karena saya pegang semua. Saya mengerjakan, ngerti saya itu. Terus ditunjang lagi saya itu juga pernah kuliah ke Muhammadiyahan. Waktu itu cuman saya nggak bayar ya. Membayari sekolah soalnya kewajiban. Ada perintah dari wilayah untuk mengikuti itu. Nah, waktu itu saya jadi kepala sekolah SMK. Melok aja nggak bayar. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi AUM itu didirikan dalam rangka untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Nah, besok minggu ya, Sabtu atau minggu untuk Sabtu besok itu insya Allah saya akan bantu untuk mempromosikan kepada wali murid supaya mau untuk membantu membangun itu. Sudah saya angan-angan caranya adalah menunjukkan kepada mereka itu bahwa itu bukan untuk pribadi, itu untuk umat. Berapa banyak Muhammadiyah sudah menyumbangkan untuk umat? Banyak sekali sudah. Termasuk juga bisa menyerap tenaga kerja. Ya, sekolah ini kan puluhan ribu Muhammadiyah di Indonesia. Itu sudah menyerap guru berapa? Artinya membantu sudah mencari tenaga kerja. Nah, itu perlu disampaikan. Supaya mereka dalam menyumbang itu nanti
tidak was-was. Saya belum pernah kok melihat di Muhammadiyah kasus masalah korupsi loh, tidak pernah dengar. Ya karena itu tadi, administrasinya juga diperhatikan betul. Saya itu pernah ada orang selain Muhammadiyah ya, minta bantuan apa gitu. Saya bantu ya, tidak dikasih kwitansi. Ya gitu-gitu kan rawan untuk dikorupsi gitu. Nah, saya melihat itu, pantes saya ini model ini ya. Makanya orang itu banyak mempercayakan kepada Muhammadiyah kalau memberi apa hibah, wakaf itu sering dipakai Muhammadiyah. Padahal memberi itu bukan orang Muhammadiyah. Karena melihat kepercayaan itu. Lah ini perlu ditanamkan pada mereka. Supaya mereka itu mantap gitu. Oh, bukan untuk pribadi, tapi untuk umat, untuk bangsa. Itu ya, termasuk rumah sakit kemarin waktu Covid. Pemerintah gak bayar berapa triliun ke rumah sakit Muhammadiyah itu. Apa ini enggak bantuan Muhammadiyah kepada pemerintah? Nah sekarang sudah lunas apa belum saya nggak tahu. Saya nggak mengikuti. Nah itu perlu ditanamkan kepada orang tua supaya mereka itu lego. Aku tak bantuin di apa. Karena bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Nanti setelah itu yang kita proyek lagi yang depan. Nah, tentu lebih dahsyat lagi itu. Nah itu ada anjuran juga sih. Mau apa? Ada anjuran lagi di ada anjuran lagi dari teman saya. Nek bangun depan itu nanti bisa konfirmasi kepada Pak Udo. Pak Udo itu punya orang yang membangunkan pondok pesantren itu. Bang Derman itu apa? Nah, itu Kasir itu dibangun oleh pemborong itu, kemudian di Gunung Kasir nyicil. Nah kalau dia mau nanti membangun itu, kemudian kita mau cicil, kita nggak susah-susah, boleh nyekel lalu izin ke sana nggak usah. Kalau mau tapi karena nilainya nggak besar. Ya itu hanya pemikiran-pemikiran saya saja. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan. Intinya bahwa saya kepingin bahwa kita ini militansinya Islam kuat. Kalau itu sudah kuat, wis diserai sembarang karena masalah beres pasti. Sehingga mereka beres itu kurang mantap keimanannya. Kalau kita mau semua mantap keimanannya, diserai sembarang wis karena masalah. Tak perlu dikontrol dengan keimanannya saja. Oke. Dan ini juga keuntungan bagi kita semua, karena nanti masuk surga itu orang iman takwa. Innalladzina amanu amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak kepingin pindah daripadanya. Iman amal soleh. Kalau yang takwa disebutkan dalam Quran surat 3 ayat 134 atau 35. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Jadi dengan iman takwa ini untungnya luar biasa kita. Termasuk Indonesia itu tersumbang oleh kita karena keimanan kita akan diturunkan barokah. Tapi kalau kita menentang ajaran-ajaran Allah, maka Allah akan memberi hukuman kepada kita semua. Oke. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita bersama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.